Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Bapak Penguji, Pak Yayat, begitu, dan coach saya Pak Budi, dan yang saya hormati selanjutnya Pak Jenal selaku kepala sekolah dan sebagai mentor, dan teman-teman yang sekarang lagi berjuang untuk seminar rancangan aktualisasi. Selanjutnya saya ingin menjelaskan, memaparkan apa yang saya buat tentang rancangan aktualisasi. Yang pertama ini Pak, nama saya. Untuk rancangannya saya mengambil judul peningkatan minat peserta didik dalam proses pembelajaran jasmani melalui materi lempar tangkap permainan bola besar pada kelas 5 SDN 3 Pagirikan. Nah, akan tertuang pada bab selanjutnya. Di sini pokok bahasan yang akan kita bahas. Ini visi misi. Oke, saya langsung kepada identifikasi isu. Untuk identifikasi isu yang saya dapatkan di sekolah ada 3. Yang pertama, belum optimalnya nilai pendidikan jasmani peserta didik. Yang kedua, rendahnya minat peserta didik dalam pembelajaran pendidikan jasmani di masa pandemik COVID. Selanjutnya, rendahnya tingkat kebugaran jasmani. Nah, di sini saya mendeskripsikan isu saya. Jadi di sini pada saat ada judul tadi, saya menerapkan ada penyebab, di sini ada kondisi yang diharapkan, dan ada kesenjangan masalah, dan ada dampaknya yang akan kita dapatkan. Yang pertama tadi, belum optimal nilai mata pelajaran pendidikan jasmani, itu karena kurangnya efektif proses pembelajaran. Karena sekarang kan pada saat pandemi ini ada pembelajarannya daring sama luring. Nah itu kalau untuk pendidikan jasmani kurang efektif, karena kebanyakan hampir 70% di pendidikan jasmani adalah praktek. Kondisi yang diharapkan itu optimalnya nilai mata pelajaran. Masalah yang diharapkan ya tadi kurang mendalami karena bukan praktek. Selanjutnya itu belum optimal. Yang kedua, rendahnya minat peserta didik dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Terkait dengan tadi, tetap aja ke sistem metode pembelajaran yang luring daring. Jadi peserta didik kurang antusias, karena peserta didik paling semangat kalau sudah katanya pelajaran olahraga, padahal mata pelajarannya adalah pendidikan jasmani. Selanjutnya, kondisi yang diharapkan peserta didik lebih antusias lagi atau lebih berminat lagi untuk pendidikan jasmani. Masalahnya tadi berkaitan juga tentang sistem daring sama luring. Ini akhirnya kurang minat, dampaknya. Yang ketiga, peserta didik mempunyai tingkat kebugaran jasmani yang rendah. Tadi karena kurang aktifnya peserta didik, jadi tingkat kebugaran jasmaninya kurang maksimal. Yang diharapkan peserta didik bisa maksimal lagi tingkat kebugaran jasmani agar bisa mengikuti kegiatan sehari-hari tanpa mengurangi rasa lelah sesuai dengan arti dari kebugaran jasmani. Masalahnya tadi banyak kegiatan yang tidak bisa dimaksimalkan oleh peserta didik karena kurangnya kebugaran jasmani. Dampaknya rendahnya tingkat kebugaran jasmani, jadi tidak bisa mengikuti banyak kegiatan sehari-hari seperti biasa. Selanjutnya, nah ini Pak, saya langsung ngambil menggunakan lapisan isu. Yang pertama tadi ada belum optimal nilai pendidikan jasmani, yang kedua rendahnya, yang ketiga rendahnya tingkat kebugaran jasmani. Yang saya ambil adalah yang kedua, rendahnya minat peserta didik dalam pembelajaran pendidikan jasmani di masa pandemik. Kenapa yang saya ambil ini? Karena di sini mencakup dari judul 1 sama judul 3, itu bisa diwakili oleh nomor 2 dari minat peserta didik mempengaruhi nilai pendidikan. Kalau dari tingkat keaktifannya itu mempengaruhi nilai tingkat kebugaran jasmani. Nah ini Pak diagram pemecahan isunya. Tadi ada 3 judul di sini. Saya bisa menyimpulkan tadi sesuai dengan yang tadi, lapisan isu, rendahnya minat. Nah ini disebabkannya kurangnya tadi sarana prasarana. Tadi berkaitan dengan metode, terus belum optimalnya kurikulum. Jadi kurikulum untuk yang sekarang itu nggak ada pembaruan seperti apa, tapi tetap sistemnya daring luring, sedangkan beberapa mata pelajaran itu tetap ada harus praktek karena di sana ada, kalau di Penjas itu ada yang namanya tingkat kebugaran jasmani. Sesuai dengan tadi ada metode yang saya terapkan tadi, USG didapatkan rendahnya minat peserta didik dalam proses pembelajaran. Itu persiapan rencana aktualisasi, berisi nanti tahapan kegiatannya konsultasi dengan mentor atau kepala sekolah Pak Jenal,
terkait tadi yang akan saya terapkan di sekolah tentang rancangan aktualisasinya. Hasilnya nanti akan ada lembar persetujuan mentor, pengesahan dan lain-lain. Nah, ini berkaitan dengan aneka, ini akuntabilitas tanggung jawab saya sebagai guru. Terus ada nasional, tadi saya bermusyawarah atau saya bekerja sama dengan mentor, etika publik, saya menerapkan kepada kepala sekolah untuk lebih santun lagi karena saya adalah guru beliau dan mentor kepala sekolah. Ini pelayan publik, saya terbuka dengan mentor nanti apa yang saya lakukan. Ini berkaitan visi dan misi. Untuk visi dan misi saya ambil yang poin 2 dan 3 karena urusannya dan untuk membentuk peserta. Heru. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, dua ini mohon tanggapan dari para mentor terkait dengan apa yang dirancang para peserta Latsar dalam kegiatan untuk 1 bulan ke depan. Untuk yang pertama, saya mohon tanggapan dari mentornya Nur Latifah Saumi, Pak Dr. Kikim. Mangga kami persilakan, Pak Dokter. Terima kasih, Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi, Pak Yayat. Saya kebetulan di bidang penunjang ya, atasan langsung dari Bu Nur Latifah. Jadi, yang mesinnya tolong nggak? Di sini dia ngambil peningkatan kualitas petugas dalam teknik pengambilan sampel spesimen yang sesuai dengan standar laboratorium di Kabupaten Indramayu. Ini memang susah sekali Pak ya, di masa pandemi seperti ini. Kemungkinan bukan hanya RSUD Indramayu Pak yang berdampak pandemi ya. Jadi kami memang beberapa kali kekurangan SDM karena dampak dari pandemi ini. Jadi makanya kita mengusahakan untuk melatih ya, menugaskan petugas-petugas di ruangan-ruangan. Ya, dalam hal ini memang kita berdayakan perawat atau bidan. Tapi dalam hal ini tetap bertanggung jawabannya ada di analis, ya, berangnya ada di analis. Ya, makanya saya sangat setuju sekali terkait apa yang diambil oleh Bu Nur Latifah dalam hal ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Ya, pada prinsipnya tadi kita dengar bersama apa yang dibuat oleh Saudari Nur Latifah Saumi itu mendapat dukungan penuh dari mentor ya Pak Dokter Kikim. Baik, selanjutnya yang saya hormati mentor dari peserta Latsar Silvi Rahmayanti. Sudah hadir? Ya. Oh, Pak Nono. Mangga, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penguji coach atas kesempatannya. Saya langsung mengomentari rancangan yang disampaikan oleh Mbak Silvi Rahmayanti tentang pentingnya pemahaman setelah melahirkan atau dalam kita postpartum, Pak. Mungkin postpartum kurang familiar, tapi setelah melahirkan. Saya kira sangat penting sekali karena harus diakui bersama di Rumah Sakit Indramayu pasien yang datang adalah berpendidikan menengah ke bawah, Pak. Jadi sangat rentan sekali tentang pemahaman setelah melahirkan. Jadi rancangan yang Mbak Silvi buat ini akan sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat, tentunya rumah sakit, dan itu mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena harus diakui peran bidan di rumah sakit besar sekali untuk mengurangi angka kematian ibu melahirkan. Saya kira itu mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di rumah sakit Indramayu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nono. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kita juga dengar bersama ya Pak Nono mendukung penuh apa yang dirancang oleh peserta didik atas nama Silvi Rahmayanti. Ya, tentunya bahwa angka AKI atau AKB mungkin ya, angka kematian ibu, angka kematian bayi ya tentunya perlu ditekan. Mudah-mudahan dengan apa yang ya dirancang oleh Saudari Silvi dapat meningkatkan IPM dari sisi atau bidang kesehatan. Selanjutnya yang saya hormati mentor dari Anggi Audina, Bapak Dr. Cahya, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil, Kang. Oh gitu. Suara Pak Cahya mau teriak barusan. Enggak Pak Cahya. Suaranya kecil. Silakan Pak Cahya. Masih di mute itu. Dibuka dulu mute-nya Pak. Diangkat yaitu mengenai arsip surat, Kang, surat masuk dan keluar dengan menggunakan Google Drive dan Speedchat. Ini merupakan langkah maju, Kang, selangkah lebih maju dari awal yang tadinya menggunakan manual, Kang. Saat awal, karena ini arsip ini seperti ban berjalan, tidak pernah berhenti di kehidupan sehari-hari, sehingga menyebabkan volume arsip ini menjadi besar dan tidak efektif dan efisien, sehingga banyak menggunakan membutuhkan ruang dan tempat yang luar biasa, termasuk juga biaya yang berat. Nah, dengan adanya terobosan yang dilakukan oleh staf kami, Saudari Anggi ini, Kang, mudah-mudahan ke depan khususnya di BPBD terkait dengan arsip-arsip baik surat dan maupun surat keluar bisa ditempatkan dalam suatu memori yang luar biasa, yaitu Terima kasih Pak Yayat Suparna dan semua poin di tempat. Dengan menyikapi tadi Pak Heru sebagai guru olahraga dengan peningkatan minat peserta didik dalam proses pembelajaran jasmani melalui materi lempar tangkap permainan bola besar pada kelas 5 SD 3 Pagirikan. Pertama, saya klarifikasi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Heru tadi, saya menyikapi banyak hal-hal yang positif, diantaranya adalah dalam menentukan pembelajaran, RTP. Merangkap sebagai moderator. Pertama-tama saya mengucap syukur alhamdulillah bahwa pagi ini kita bisa bersama-sama ya mengikuti acara yang wajib hukumnya dilakukan oleh peserta laksa. Sebelum saya mulai, saya ingin menyapa dulu Bapak-Bapak mentor. Selamat pagi Pak Dr. Kikim. Selamat pagi Pak Haji Nono Sugiono, Pak Cahya, dan Pak Abidin. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya atas nama pribadi dan lembaga menyampaikan terima kasih kepada Bapak-Bapak mentor atas kerjasamanya sehingga teman-teman bisa melaksanakan seminar Pak. Oleh karena itu sekali lagi saya sangat menghargai apa yang Bapak lakukan hari ini. Adapun yang menimpa Pak, ya, ini mah konsekuensi virtual ya Pak Budi. Kita ketergantungan sinyal hal biasa. Selamat pagi Pak Cahya, enggak apa-apa. Ini salah satu Pak, sekali lagi konsekuensi dari virtual itu keberadaan sinyal. Tapi saya sudah menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Cahya, bahwa pada prinsipnya Bapak sangat mendukung sekali terhadap apa yang dilakukan nanti dan dimunculkan isu-isu oleh Saudara Anggi ini. Itu saya selaku yo sama-sama Pak. Oleh karena itu sekali lagi untuk Bapak-Bapak mentor saya mengucapkan terima kasih. Baik, langsung saja ke pertama Nur Latifah ya. Mbak Nur ini kerjanya di RSUD Indramayu Laboratorium.
Teman-teman, saya Iya, tadi Pak. malam sudah buka semua ya file teman-teman. Saya sudah pelajari gitu kan, dilakukan dan apa yang akan direncanakan oleh teman-teman gitu ya. Salah satunya oleh Mbak Nur ini kan memunculkan bahwa masih rendahnya kualitas ibu-ibu ya, itu rendahnya kualitas dalam pengambilan sampel gitu kan. Oleh karena itu Mbak Nur ada inovasi gitu kan, membuat desain poster gitu kan ya Mbak Nur ya. Nah, Iya, Pak. yang dimaksud desain poster itu yang gimana Mbak Nur? Jadi nanti yang akan saya buat itu cara-cara teknik sampling yang sesuai dengan prosedur, Pak. Kemudian untuk mengingatkan para petugas, khususnya petugas yang ada di ruangan, jadi sebelum sampling atau mungkin lupa atau bagaimana, jadi bisa dilihat itu, Pak. Terus nanti ada edukasinya juga, Pak, ke petugas yang ada di ruangannya. Jadi Mbak Nur tuh mau bikin poster gitu? Iya, Pak, jadi kayak seperti mengingatkan gitu, Pak, yang bisa ditempel di ruangannya. Oh, nanti ditempelnya di ruangan para pekerjanya, para petugas ya? Iya, Pak. Oke. Di ruangan Nur, petugas. oke. Saya sangat apresiatif sekali gitu ya, Mbak Nur kan desainnya baru gitu kan. Langsung Mbak Nur berbuat sesuatu lembaganya. Ya, salah satunya adalah ya, untuk mempermudah mengingatkan teman-teman Mbak Nur ya, agar selalu memperhatikan apa yang akan dilakukan nanti gitu kan. Oke. Itu ya Mbak Nur ya, yang Iya, Pak. Yang Mbak Silpi nih, yang kedua Mbak Silpi ya. Nanti deh saya sekaligus ya. Saya ingin klarifikasi dulu. Mbak Silpi sama ya di RSUD Indramayu ya Mbak Silpi ya. Iya, Pak. Ibu Mbak Silpi itu mengangkat permasalahan kurang pahamnya ibu-ibu terhadap tanda-tanda NIPAS ya. Tanda-tanda bahaya NIPAS, Pak. Oh, tanda-tanda bahaya NIPAS. Itu nanti untuk ibu-ibu yang mau melahirkan atau gimana? Itu untuk ibu-ibu yang sudah melahirkan, Pak. Oh, yang sudah melahirkan. Ya. Jadi nanti dibagikan leaflet sama Mbak Silvi. Iya, betul, Pak. Oh, iya. Oh, nanti ada semacam apa edukasinya melalui leaflet gitu ya, Mbak Silvi? Iya, Pak. Oke. 3 nih, untuk Mbak Anggi, gitu ya. Mbak Anggi kan kerjanya di BPPD nih. Tadi sudah didukung sama Pak Mentor, Pak Cahya. Makasih, Pak. Ya, Makasih bahwa betul kata Pak Put bahwa Indramayu itu punya tingkat ya kerawanan yang sangat tinggi di dalam rawan bencananya, sehingga dukungan administrasi sangat diperlukan. Oleh karena itu Mbak Anggi berinisiatif membenahi tentang surat masuk dan keluarnya melalui Google Drive dan Google ya Spreadsheet gitu ya, karena untuk memperlancar, mempermudah seperti itu ya Mbak Anggi ya. Iya, Pak. Oke, yang keempat Mas Heru. Mas Heru ini guru olahraga ya. Nah, betul di dalam situasi dan kondisi pandemik ini, Mas Heru kan tetap ingin bahwa anak-anak jangan ketergantungan situasi dan kondisi, tapi tetap mereka beraktivitas di rumahnya, sehingga salah satu yang akan dilakukan Mas Heru itu agar anak-anak tetap berolahraga, punya kegiatan, badannya terus fit melalui lempar tangkap bola besar. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Jadi semuanya di sini teman-teman ya, saya sekali lagi buat Nur Latifah, buat Silpi, buat Anggi dan Mas Heru gitu ya.
semua materi saya sudah baca tadi malam, gitu ya. Dari sisi penulisan satu, outline-nya sudah sesuai, gitu kan, sesuai dengan kebiasaan yang ditulis oleh Jawa Barat seperti itu. Yang kedua, untuk pemilihan isu-isu, teman-teman sudah mengaitkan kepada tiga, gitu ya, kepada tiga ranah, yaitu masalah pelayanan publik, untuk yang apalagi WOG, gitu ya. Terus yang satu lagi apa, Mas Heru? Apa coba? Manajemen SN-nya, gitu ya. Oke, itu sudah. Terus nilai-nilai dari aneka, teman-teman, semua kegiatannya sudah terkait, gitu ya, kepada nilai-nilai aneka. Saya sudah baca semua. Ya, teman-teman. Terus tadi teman-teman menyampaikan, dalam penyampaiannya sangat lancar, menguasai materi, ya. Sangat menguasai materi. Kenapa teman-teman bisa itu? Karena salah satu peran dalam hal ini. Ya, salah satu dalam hal ini, teman-teman. Ya, bisa memilih kan isu-isu, bisa menuangkan, gitu kan. Di sini peranku. Jadi teman-teman harus bersyukur mendapatkan kut Bapak Budi, karena Pak Budi ini terkenal dengan telitinya mengarahkan, karena beliau menguasai sekali, gitu ya. Karena itu saya tadi malam sudah baca, oh mantap sekali ya. Jadi antara isu penuangannya, gitu ya, dan tidak lepas dari dukungan mentor kalian juga, ya, dari Pak Dr. Kim, Pak Haji Nono, Pak Dr. Cahya, terus Pak Jainal Abidin. Mereka sinergis, saya melihat di sini, sehingga teman-teman bisa tampil tadi semaksimal mungkin, ya. Karena itu teman-teman juga harus. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Dr. Andes Yayat Supriyatna MSI, selaku IDE Suara Ahli Utama di BPSDM Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu mentor pada peserta Latsar CPNS Angkatan 6 Kelompok 5 Kabupaten Indramayu. Yang saya hormati, saya banggakan adik-adik para peserta Latsar Kelompok 5 Angkatan 6, ya, sudah hadir semuanya. Di sini ada Mas Farid, Mas Alfon, Mas Lingga, dan Mas Hari Pangestu. Baik, adik-adik yang saya hormati, untuk sesi pertama ini nanti 4 peserta ini memaparkan ya rancangan aktualisasi, khususnya nanti bab 3. Ya, kurang lebih 10 menit. Setelah ya adik-adik selesai, dilanjut nanti penjelasan atau penguatan dari para mentornya masing-masing, ya, satu persatu. Setelah itu yang sesi selanjutnya adalah pengarahan atau mungkin diskusi atau mungkin juga tanya jawab, ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Penguji. Oke, adik-adik yang saya hormati, kita lanjut. Ya, di sesi berikutnya adalah pemaparan dari para peserta. Yang pertama kami persilakan Mas Farid Hasan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin share screen, Pak. Sudah ada. Ini dari pertama, Pak, langsung ke ya. bab 3. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Yayat Supriyatna MSI, yang saya hormati Bapak Coach, Bapak Budi Hermawan MSI, yang saya hormati Bapak Mentor, Bapak Munirudin MPDI, yang saya hormati peserta Latsar, rekan-rekan sekalian, izinkan saya mempresentasikan rancangan aktualisasi saya dengan judul Peningkatan Implementasi Nilai-Nilai Keagamaan Siswa Kelas 5 melalui metode BAH, Bacaan Amalan Harian dan Khotnaski di SDN 2 Mojokerto, Kecamatan Balongan,
Kabupaten Indramayu. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Farid Hasan, nomor daftar hadir 31 angkatan 6. Golongan penata muda 3A, instansi pemerintah Kabupaten Indramayu, unit kerja Dinas Pendidikan. Terus izinkan saya memperkenalkan gambaran umum SDN 2 Majakerta. SDN 2 Majakerta ini terletak di Desa Majakerta, Pak. Alamatnya di Jalan Gebang Sawit, Teman Balongan. Terakreditasi B, jumlah siswanya 154 dan sekarang dikepalai oleh Bapak Muniruddin. Visi misinya itu dirham, disiplin, religius, handal dan mandiri. Misinya mewujudkan kegiatan KBM yang efektif, efisien dengan orientasi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, menciptakan implementasi aktivitas sekolah yang religius, berakhlak mulia dan mematuhi ajaran agama untuk kemanfaatan peserta didik, mewujudkan profesionalisme guru dalam mengarahkan siswa melanjutkan sekolah, terus mewujudkan kemampuan guru dan karyawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Role model yang saya tampilkan yaitu Bapak Muniruddin. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN 2 Majakerta. Beliau menjadi role model bagi penulis karena mempunyai sifat akuntabilitas, yaitu jiwa kepemimpinan, integritas, tanggung jawab, dan konsisten. Berikutnya, latar belakang isu penulis ambil dari kurangnya kemampuan siswa dalam membaca dan menulis Al-Quran. Itu sumber isunya dalam manajemen ASN, sumber datanya adalah nilai semester genap tahun 2020-2021. Terus yang kedua adalah kurangnya sarana penunjang dalam pembelajaran daring, sumber isunya WOG, sumber data sarana dan prasarana SDN 2 Majakerta. Yang ketiga adalah kurangnya partisipasi orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah, sumber isunya adalah pelayanan publik, sumber datanya juga siswa yang mengumpulkan tugas belajar di rumah. Kemudian analisis isunya yaitu menggunakan metode APKL dan USG untuk menentukan isu prioritas. Terus menggunakan analisis APKL. Yang pertama adalah kurangnya kemampuan siswa dalam membaca dan menulis Al-Quran. Nilainya adalah jumlahnya 344, jumlahnya 15. Terus kurangnya sarana penunjang dalam pembelajaran daring. Nilainya 4423, jumlahnya 13. Terus kurangnya partisipasi orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah. Itu jumlahnya 3344, jumlahnya nilainya 14. Kemudian menggunakan analisis USG. Isu yang pertama, kurangnya kemampuan siswa dalam membaca dan menulis Al-Quran. Itu nilainya 44 semua, jumlahnya 12. Kurangnya sarana penunjang dalam pembelajaran daring. Nilainya 343, jumlahnya 10. Kurangnya partisipasi orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah. Itu nilainya 434, jumlahnya 11. Dari analisis di atas dapat disimpulkan isu prioritasnya adalah kurangnya kemampuan siswa dalam membaca dan menulis Al-Quran. Gagasan pemecahan isu dari hasil identifikasi masalah tersebut, maka penulis ingin menyampaikan gagasannya. Yang pertama adalah peningkatan implementasi nilai-nilai keagamaan siswa kelas 5 melalui metode BAH, bacaan amalan harian, dan Khotnashi. Metode BAH ini adalah upaya peningkatan nilai keagamaan peserta didik yang terdiri dari membaca Al-Quran, menghafalkannya, menghafal doa, membaca sholawat, dan lain sebagainya. Sedangkan Khotnashi adalah salah satu metode penulisan kaligrafi untuk menjadikan anak gemar menulis Al-Quran dan menjadikan tulisannya rapi dan indah. Beberapa kegiatan yang direncanakan demi terwujudnya program aktualisasi ini adalah yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor dan diskusi dengan peserta didik, pendataan kegiatan keagamaan, pembuatan dan jadwal kegiatan keagamaan, sosialisasi jadwal kegiatan keagamaan, gerakan tadarus Al-Quran dan gerakan belajar menulis Al-Quran, kemudian evaluasi kegiatan aktualisasi, penyusunan laporan aktualisasi. Kemudian diagram alur isunya, langsung saja.
Bisa diambil kesimpulannya adalah tujuannya peningkatan kemampuan membaca dan menulis Al-Quran siswa kelas 5 melalui metode PAA bacaan amal harian dan khot naskhi seperti yang disampaikan sebelumnya. Kemudian beralih ke matrik. Matriknya yang pertama kegiatan konsultasi dengan mentor, itu Kepala SDN 2 Mojokerto, terkait identifikasi masalah dan rancangan aktualisasi yang akan dilakukan. Yang pertama tahapan kegiatannya adalah menetapkan jadwal, terus melakukan konsultasi, terus kemudian berdiskusi dengan peserta didik. Ini ada outputnya, itu lembar catatan konsultasi, lembar hasil konsultasi, dan lembar agenda diskusi sesuai dengan prinsip yaitu etika publik, nasionalisme, dan sesuai dengan visi misi sekolah dan nilai organisasi. Langsung ke tahap kedua adalah pendataan kegiatan keagamaan. Tahapan kegiatannya mempersiapkan kegiatan yang akan dilakukan. Outputnya data kegiatan keagamaan yang dilakukan selama masa habituasi itu sesuai dengan nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas. Kemudian tahap ketiga pembuatan jadwal keagamaan. Tahapan kegiatannya adalah pembuatan jadwal, outputnya jadwal kegiatan. Nilainya yang terkait adalah akuntabilitas dan sesuai dengan visi misi. Dan tahapan keempat sosialisasi jadwal kegiatan keagamaan. Tahapan kegiatannya mengumpulkan peserta didik. Terus outputnya jadwal kegiatan keagamaan. Ini juga yang tergantungnya sesuai dengan nilai akuntabilitas. Tahapan kelima menerapkan metode BAH bacaan amalia harian. Terus tahapan kegiatannya adalah menyusun materi BAH. Outputnya adalah materi BAH itu sendiri. Sesuai dengan substansi mata pelatihannya adalah komitmen mutu, akuntabilitas, sesuai dengan visi misi dan nilai organisasi. Tahapan keenamnya adalah melakukan evaluasi. Tahapan kegiatannya membandingkan kondisi awal dengan kondisi akhir. Kedua, menentukan solusi lanjutan dengan mentor dilakukan secara spontan, sopan, santun, ramah, teliti, dan cermat. Outputnya yang pertama adalah data awal, catatan solusi dari mentor. Sesuai dengan mata pelatihannya adalah etika publik, anti korupsi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan etika publik. Kemudian jadwal pelaksanaan akuntabilitas. Yang pertama konsultasi dengan mentor, sosialisasi dan pembuatan jadwal itu dilaksanakan di Agustus minggu ketiga dan keempat. Melakukan pembiasaan dengan metode. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Terhormat Bapak Dr. Saya Supriyatna MSI selaku pengungsi. Terhormat Bapak Hermawan MSI selaku coach saya yang ingin saya dari nol hingga bisa merancang aktualisasi yang saya paparkan ini. Yang terhormat mentor saya, kepala sekolah saya, Bapak Abdul Tahar, PDSD. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita bertempat di tempat masing-masing, ketemunya hanya di Zoom. Salawat serta salam lupa saya kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabat, dan kita Allah sebagai umatnya. Izinkan saya untuk menyampaikan rancangan aktualisasi yang saya buat atas bimbingan dari coach saya, yaitu peningkatan kemampuan peserta didik kelas 5 PTD
SDN 1 Farhandor dalam melakukan pengambilan gerak senam lantai pada mata pelajaran lintas prokes dengan metode komposisi. Perkenalkan, saya Alfon Oleh, pendidikan saya guru mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Instansi saya di PTD SDN 1 Farhandor, Kecamatan Arah. Profil SD seperti arahan dari Pak Budi, basic saja langsung ke indikasi isu. Isu yang saya angkat itu ada 3. Pertama, kurang minat siswa terhadap pembelajaran melalui pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, kurangnya sarana prasarana pembelajaran permainan bola besar. Yang ketiga, kurang optimalnya keterampilan siswa terhadap pembelajaran pada materi sama materi. Untuk isu yang pertama, penyebabnya itu banyak siswa yang tidak memiliki sarana pendidikan jarak jauh, yaitu smartphone. Dampaknya susah untuk memahami materi yang akan diajarkan karena proses belajar tidak maksimal. Isu yang kedua yaitu kurangnya sarana prasarana pembelajaran permainan bola besar, menurutnya tingkat keamanan lingkungan yang kurang kondusif. Yang berdampak kurangnya kreativitas siswa dalam melakukan pengambilan permainan bola besar. Untuk isu yang ketiga itu kurang optimalnya keterampilan siswa terhadap pembelajaran pada materi sama materi, sebabnya keterbatasan pembelajaran yang disebabkan oleh pendidikan jarak jauh. Dampaknya peserta didik. Sudah, Pak. Lanjut. Saya ulangi. Yang terhormat Bapak Yayat Supriyatna selaku penguji seminar rancangan aktualisasi. Yang terhormat Pak Bumawan selaku bimbing atau coach saya dalam rancangan aktualisasi. Yang terhormat Pak Yudi selaku mentor saya dari Dinas Pertanian, dan teman-teman sekalian yang saya hormati beserta mentor-mentornya. Baik, saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN yang berjudul Pembaruan Data Kelompok Tani melalui media form isian sederhana dalam penyusunan elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau ERDKK di Desa Sidamulya, Kecamatan Bungas, Kabupaten Indramayu. Nah, perkenalkan, nama saya Lingga Satra Puja, NDH 36, Jabatan Ahli Pertama Penyuluh Pertanian, Unit Kerja UPTD DPP Bungas, Dinas Pertanian Indramayu. Nah, untuk seminar ini saya akan membahas tentang gambaran umum organisasi dan dilanjut ke rancangan aktualisasi. Yang pertama, gambaran umum, ini profil unit kerja saya. Balai Penyuluh Pertanian atau BPP Bungas, yang di Bungas, Kabupaten Indramayu. Di bawah Dinas Pertanian Indramayu, BPP Bungas merupakan salah satu instansi pelaksana kegiatan penyuluh pertanian. Misi Dinas Pertanian, visinya terwujudnya masyarakat pertanian Indramayu yang sejahtera melalui peningkatan produk pertanian menuju swasembada pangan. Misinya meningkatkan produksi, kualitas, dan nilai tambah produk pertanian yang berkelanjutan, meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya alam, mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pertanian, mengembangkan, memanfaatkan teknologi pertanian yang berwawasan lingkungan, meningkatkan mutu sumber daya manusia pertanian yang profesional, berdedikasi, dan bermoral tinggi, menumbuh kembangkan kelembagaan dan ketenagaan penyuluh pertanian, baik kualitas maupun kuantitas, hingga terpenuhinya kelembagaan dan tenaga penyuluh yang profesional di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan. Yang terakhir, mendorong partisipasi aktif pelaku utama dan pelaku usaha dalam pelaksana pembangunan penyuluh pertanian. Dalam rancangan aktualisasi ini saya menetapkan isu yang sesuai dengan pembelajaran pada dasar CPNS 2021 dalam pelayanan publik penyuluh pertanian. Yang pertama, kurang optimalnya pendataan petani penggarap dalam sistem ERDKK sebagai bagian pengadaan kartu tani. Kedua, penggunaan pestisida yang jauh dari tepat guna dan tepat cara. Yang ketiga, petani beranggapan pupuk organik kurang berdampak pada pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, melalui analisis isu, memakai analisis APKL, isu yang pertama memenuhi syarat, isu yang kedua tidak memenuhi syarat,
Yang isu ketiga, memenuhi syarat. Dilanjut dengan analisis USG, didapat isu yang pertama dengan jumlah 15, kurang optimalnya pendataan petani penggarap dalam sistem ERDKK sebagai bagian pengadaan kartu tani yang akan diangkat sebagai rancangan aktualisasi saya. Nah, dalam ini saya mempunyai gagasan itu membuat form isian data yang mudah dipahami oleh petani dalam rangka mendapatkan data petani penggarap penerima pupuk subsidi. Ya, isunya dari isu banyaknya petani yang belum memahami kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian itu di pelayanan publiknya, kurang optimalnya pendataan petani penggarap bagi sistem ERDKK sebagai bagian pengadaan kartu tani, penggunaan pestisida yang jauh dan tepat guna, tepat cara, petani beranggapan pupuk organik kurang berdampak pada pertumbuhan tanaman. Didapat isu yang pertama sebagai isu prioritas. Gagasannya yang tadi membuat form isian data yang mudah dipahami oleh petani dalam rangka mendapatkan data petani penggarap penerima pupuk subsidi. Sehingga nanti tujuannya pembaruan data kelompok tani melalui form isian sederhana dalam penyusunan ERDKK di Desa Sidamulyo, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu. Dengan kegiatan dijelaskan dalam materi aktualisasi. Yang pertama, melakukan konsultasi penguatan gagasan dengan mentor. Tahapannya membuat resume, poin-poin yang akan didiskusikan sebagai bahan diskusi. Terbentuk hasil, resume, dan poin-poin secara independen sebagai bahan diskusi yang komunikatif dengan mentor. Keterkaitan substansi mata pelatihannya ada etika publik, independen, disusun secara mandiri sesuai dengan prinsip keahlian, komitmen mutunya komunikatif, mengajukan pendapat, serta menerima masukan dan saran dan perbaikan dari mentor. Yang kedua, membuat janji pertemuan untuk bisa melakukan diskusi, tercapainya kesepakatan mengenai waktu untuk diskusi dan konsultasi dengan mentor, keterkaitan mata pelatihannya, bertanggung jawab, dengan dibuatnya jadwal penerapan aktualisasi dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, anti korupsi, kegiatan disusun dengan salah satu nilai dasar anti korupsi disiplin. Nah, dari kegiatan pertama, kontribusi terhadap visi misi organisasi, yaitu melakukan konsultasi dengan berkontribusi pada visi Dinas Pertanian Indramayu, terwujudnya masyarakat pertanian Indramayu yang sejahtera, berkontribusi terhadap misi Dinas Pertanian Indramayu yang nomor 3, mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pertanian. Penguatan nilai organisasinya, kegiatan ini memperkuat nilai yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak sebelumnya yang terhormat Bapak penguji, yaitu Bapak Dr. Andes Yayat Supriyatna, MSI, yang terhormat Coach Dr. Andes Budi Hermawan, yang terhormat mentor Bapak Yudianto Rahmat, STMSI, serta rekan-rekan seperjuangan dalam pelatihan dasar tahun 2021 ini. Baik, saya akan mencoba memaparkan rancangan aktualisasi pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kabupaten Indramayu tahun 2021 dengan judul Peningkatan Data Kelompok Petani melalui kerjasama dengan kios pertanian di Desa Limbangan, Kecamatan Juntinyuat. Adapun rancangan aktualisasi ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Hari Pangestu Adi SP, NDH 37 Angkatan 6, Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu, UPTD BPP Juntinyuat. Adapun 3 pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada rancangan aktualisasi ini adalah yang pertama, gambaran umum organisasi, kedua, rancangan aktualisasi, dan ketiga, matriks rancangan aktualisasi. Pertama, gambaran umum organisasi. Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pertanian berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan dengan konsentrasi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Adapun visinya adalah terwujudnya masyarakat pertanian Indramayu yang sejahtera melalui peningkatan produk pertanian menuju swasembada pangan. Misinya adalah 1. Meningkatkan produksi, kualitas, dan nilai tambah produk.
Kedua, meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya alam. Tiga, mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pertanian. Yang keempat, mengembangkan memanfaatkan teknologi pertanian yang berwawasan lingkungan. Yang kelima, meningkatnya mutu sumber daya manusia pertanian yang profesional, berdedikasi dan bermoral tinggi. Yang keenam, menumbuhkan kelembagaan dan ketenagaan penyuluh pertanian, baik kualitas maupun kuantitas, hingga terpenuhinya kelembagaan dan tenaga penyuluh yang profesional di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan. Yang ketujuh, mendorong partisipasi aktif pelaku utama dan pelaku usaha dalam pelaksanaan pengembangan penyuluhan pertanian. Singkat, saya akan sampaikan profil UPTD BPP Junti Nyuat, yaitu kami terdiri dari 6 penyuluh pertanian lapangan dan 12 desa atau wilayah kerja dan 3.856 hektar luas areal sawah. Yang kedua, rancangan aktualisasi. Yang pertama, identifikasi isu. Ada 3 isu yang akan saya sampaikan berdasarkan dengan kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. 1. Pelayanan publik, yaitu isunya banyaknya masyarakat tani yang belum terdata menjadi anggota kelompok tani sehingga tidak tercantum dalam RDKK. Yang kedua, manajemen ASN. Belum adanya updating papan informasi struktur organisasi dan papan informasi petani di UPT BPP Junti Nyuat. Yang ketiga, whole of government. Masyarakat tani menganggap bahwa adanya pembinaan, ada bantuan, dan program pembelajaran merupakan hibah. Ada 2 metode analisis yang saya gunakan. Yang pertama adalah analisis APKL, aktual problematik kehalayakan dan kelayakan. Ada 3 isu yang tadi saya sampaikan. Bapak dan Ibu bisa dilihat di tabel bahwa nomor 1, banyaknya masyarakat tani yang belum terdata menjadi anggota kelompok tani sehingga tidak tercantum dalam RDKK memenuhi kesemua syarat APKL. Yang kedua adalah analisis USG, urgency, seriousness, dan growth. Dari hasil analisis, 1, banyaknya masyarakat tani yang belum terdata menjadi anggota kelompok tani sehingga tidak tercantum dalam RDKK merupakan isu yang paling urgent, paling serius, dan dapat memberikan efek yang baik untuk masyarakat. Setelah itu, saya lakukan analisis fishbone, yaitu man, method, material, and milieu. Man, rendahnya kesadaran petani melakukan usaha tani berkelompok. Method, masyarakat tani tidak mengetahui syarat menjadi anggota kelompok. Material, pentingnya kartu tanda penduduk dalam penyusunan RDKK. Milieu, kurangnya sosialisasi pengurus kelompok tani kepada masyarakat tani tentang pentingnya bertani berkelompok, sehingga timbul isu besarnya adalah masyarakat tani yang belum terdata menjadi anggota kelompok tani sehingga tidak tercantum dalam RDKK. Berikut adalah gambaran diagram alur. Bisa dilihat bahwa ini adalah isunya, banyaknya masyarakat tani yang belum terdata menjadi anggota kelompok tani sehingga tidak tercantum dalam RDKK. Kemudian analisis fishbone-nya tadi, sehingga gagasan yang akan saya lakukan dalam rancangan aktualisasi ini adalah peningkatan data kelompok petani melalui kerjasama dengan kios pertanian di Desa Limbangan, Kecamatan Junti Nyuat. Adapun tahapan kegiatannya antara lain melakukan anjang sana kepada kelompok tani. Kedua, melaksanakan anjang sana atau tatap muka perorangan, memberikan konsultasi di bidang pertanian yang bersifat konsep perorangan. Adapun ide kreatifnya adalah bekerja sama dengan stakeholder kios pertanian dalam hal ini untuk mendataan masyarakat mendapatkan kartu tani. Tanggung jawab menyiapkan form dengan baik dan benar. Kemudian kegiatan yang keenam adalah pendataan hasil pengumpulan data dari kios pertanian. Tahapannya ada 2, yaitu mengunjungi kios untuk mengambil data dan fotokopi KTP atau kartu tanda penduduk. Output yang diharapkan adalah terkumpulnya fotokopi KTP dan terisinya data nama petani. Adapun substansi dari mata pelatihan Latsar adalah komitmen mutu, akuntabilitas, dan etika publik. Komitmen mutu melakukan pemindaian data dengan teliti untuk mencapai hasil yang diinginkan. Akuntabilitas, tanggung jawab untuk menjaga data diri petani dengan baik. Etika publik, menjaga kerahasiaan dokumen masyarakat dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Tahapan yang kedua adalah merekap hasil dan memasukkan data ke sistem atau ke laptop, yaitu output yang diharapkan adalah lembar data Excel petani yang telah terdata secara manual. Substansi dengan mata kegiatan adalah akuntabilitas, tanggung jawab untuk merekap data dengan teliti. Yang ketujuh, kegiatannya adalah menginputan data ke sistem ERDKK. Tahapannya adalah menginput data ke sistem ERDKK. Output yang diharapkan adalah data telah terinput di laman sistem ERDKK sebagai pengajuan kebutuhan pupuk subsidi.
substansi dengan mata kegiatan adalah akuntabilitas, menginput data dengan penuh tanggung jawab dan jujur, transparansi dengan terinputnya data, memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya. Kegiatan yang ke-8 adalah penyusunan laporan aktualisasi. Tahapannya adalah menyusun laporan aktualisasi. Output yang diharapkan adalah tersusunnya laporan aktualisasi. Substansi dengan mata kegiatan adalah akuntabilitas. Melakukan penyusunan laporan aktualisasi dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Berikut saya tampilkan tabel kegiatan aktualisasi selama 30 hari ke depan, yaitu bisa dilihat Bapak sekalian, koordinasi dengan mentor di minggu pertama, kedua menyiapkan data masih di minggu pertama, dan kemudian menyiapkan leaflet di minggu kedua, koordinasi dengan kelompok tani, kemudian koordinasi dengan kios, pengumpulan data dari kios, penginputan dan penyusunan laporan sampai di akhir bulan September. Demikian seminar rancangan aktualisasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Ari. Bapak Ibu yang saya hormati, sesi berikutnya adalah tanggapan dari para mentor yang terkait penyusunan atau rencana aktualisasi yang akan dilakukan oleh para peserta LATSA. Karena itu diberikan waktu dan kesempatan untuk para mentor memberikan tanggapan, ya, penguatan dan juga dukungan terhadap para peserta. Yang pertama saya berikan kesempatan untuk mentor dari Mas Farid, ya, Pak Munirudin Al-Ansori. Yang terhormat Pak Al-Ansori, kami persilahkan. PAI di UPTD SDN Majakerta II. Yang bersangkutan ini merupakan salah satu guru di kami yang memang punya dedikasi tinggi untuk bisa mencapai target-target tujuan yang ada di pendidikan Majakerta II terutama. Terutama tentang bagaimana bisa anak peserta didik ini melaksanakan atau menuntaskan tujuan daripada pendidikan PAI yang kaitannya dengan baca tulis Al-Quran yang kurang beribu mana? Kodau kini ya. Silakan Pak Abdul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati moderator dan pembimbing, yang saya hormati tim juri selaku penilai, yang saya hormati panitia Latsar CPNS Kabupaten Indramayu tahun 2021. Alhamdulillahirrabbilalamin, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkat rahmat hidayahnya sehingga kita masih dapat memberikan dukungan dalam rangka Latsar CPNS tahun 2021. Yang Bapak-Bapak yang saya hormati, izinkanlah saya selaku Kepala SD Arahan SDN 1 Arahan Lor selaku mentor Bapak Alfon ingin memberikan penguatan atau dukungan terhadap judul rancangan aktualisasi dalam rangka memenuhi persyaratan dasar CPNS tahun 2001, yaitu dengan judul peningkatan kemampuan peserta didik kelas 5 UPTD SDN 1 Arahan Lor dalam melakukan keterampilan gerak senam lantai pada mata pelajaran Penjas Orkes dengan metode home visit. Menurut saya sebagai mentor ini sangat cocok sekali judul ini di masa-masa pandemi ini, sehingga
saya rasakan program ini sudah saya anggap bagus, ya, tetapi saya titip pada khususnya Bapak Alfon, sebagus apapun program ini, kalau tidak dibarengi dengan istilahnya kerja keras di lapangan, maka program ini tidak akan tercapai dengan baik. Hanya itu saja saya titip pada sekali lagi pada Pak Alfon. Rancangan aktualisasi ini sudah saya anggap bagus, tapi mohon dilaksanakan dengan bagus. Sebab pendidikan jasmani Penjas Orkes ini kira-kira seimbang antara mental dengan fisik, Pak. Ya, sebab mental pun akan fisik pun akan mempengaruhi mental. Kalau fisiknya sehat, ya, dengan olahraga, maka mental pun akan lebih baik. Baik, hanya itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Pahar ya, selaku mentor dari Saudara Alfon. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, kita dengarkan bersama penjelasan dukungan dari mentor dari Pak Yudianto selaku mentornya Mas Lingga Satraprawoja dan Hari Pangestu. Yang hormat Bapak Yudianto, kami persilakan. Halo, terdengar semua suara saya, Pak? Bagus, Pak. Bagus ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Penguji, kepada Panitia Latsar 2021, dan kepada peserta yaitu Mas Hari dan Mas Lingga. Sebelumnya saya minta izin nih ke Pak Penguji. Saya ini kan menjadi dua mentor antara Mas Lingga dan Mas Hari. Nah, judul yang mereka ajukan itu sebenarnya saling terkait. Saling terkait. Jadi kalau bisa diizinkan, saya sekaligus memberikan tanggapan terhadap kedua peserta tersebut. Silakan. Boleh ya? Ya. Pada prinsipnya setelah Mas Hari dan Mas Lingga berdiskusi dengan saya mendukung penuh atas rancangan aktualisasi yang coba diajukan. Karena memang kenyataannya di lapangan, data kelompok tani itu belum terorganisir dengan baik. Sering banyak data-data yang tidak sinkron dengan keadaan di lapangan. Terkait dengan judul yang diambil itu, mengapa dengan khusus Mas Lingga ya, Mas Lingga kan peningkatan data bekerjasama dengan kios. Kemudian Mas Hari pembaharuan data. Ya, itu terkait dengan sinkronisasi di lapangan khususnya untuk penyaluran pupuk bersubsidi. Itu permasalahan yang selalu kita hadapi setiap tahun. Penyaluran pupuk bersubsidi itu di lapangan itu sering terjadi kekacauan lah, karena kurangnya kekurangan pasokan. Padahal kenyataannya para petani dibantu oleh penyuluh itu sudah menginput data ke dalam ERDKK untuk kebutuhan pupuk ya. Namun ternyata pada saat penyaluran pupuknya itu banyak terjadi kekurangan volume ya. Jadi apa yang kita minta, apa yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang diminta. Nah, oleh sebab itu saya mendukung Mas Hari dan Mas Lingga agar dalam mendata kelompok itu pendataan secara detail. Detail dalam arti luas tanam, kemudian kepemilikan,
kemudian jenis jenis pupuk yang dibutuhkan, gitu. Supaya pupuk yang tersalurkan itu tepat sasarannya. Jadi, ya halo. Jadi memang data kelompok itu adalah database awal yang memang sangat diperlukan untuk penyaluran bantuan ya, entah itu bantuan pupuk atau bantuan bibit. Jadi saya pribadi mendukung penuh atas rancangan aktualisasi yang dibuat oleh Mas Hari dan Mas Lingga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu Bapak-Bapak mentor kita. Yang pertama Pak Munir, yang kedua Pak Abdul Tahar, dan yang ketiga Pak Yudi. Saya atas nama pribadi dan lembaga menyampaikan terima kasih Pak atas kerjasama dari Bapak-Bapak selaku mentor. Pak Yudi, terima kasih Pak Yudi atas kerjasamanya. Saya mendengar langsung bagaimana penjelasan dari Pak Yudi sebagai mentor untuk mensinergiskan gitu ya, memberikan langsung pembelajaran kepada teman-teman kita, yaitu Saudara Lingga dan Saudara Hari Pangestu. Itu saya atas nama pribadi dan lembaga, khususnya Pak Yudi, menyampaikan terima kasih Pak atas kerjasamanya. Pak Munir, terima kasih ya atas kerjasamanya dan dukungannya. Terima kasih teman-teman kita bisa melaksanakan kegiatan seminar ini. Selanjutnya saya ingin ke Mas Farid, ya, Mas Alpon, Mas Lingga, dan Mas Hari. Pertama Mas Farid. Mas Farid itu guru agama Islam ya? Iya. Ya. Oke. Mas Farid itu metodenya metode BAH atau bacaan amalan harian. Bacaan amalan harian. Semacam apa tuh bacaan amalan hariannya itu? Itu bentuknya seperti rangkuman, Mbak. Kalau saya bisa sebutkan itu kayak nanti hari ini kelas ini membaca surat apa, terus menghafal surat apa, terus kalau disisipi dengan doa seperti apa gitu, Pak. Itu nanti tiap hari akan diberikan kepada siswa? Itu tiap kelasnya berbeda tingkatannya, Pak. Ya, sebelum masuk belajar itu saya biasanya membiasakan seperti itu. Oh, Mas Hari kelas berapa aja ngajarnya, Mas Farid? Kalau saya dari kelas 1 sampai kelas 6, Mbak. Oh, tingkatan beda-beda gitu ya? Ya, cuma yang di penelitian khusus kelas 5 kalau yang dijadikan penelitian. Nanti bentuknya apa? Mau WA atau bagaimana kepada mereka? Bentuknya berupa kayak kartu gitu misalnya, Pak. Oh, kan. Di prestasinya anak segini, prestasinya anak ini segini gitu, Pak. Nanti yang bikin kartu nanti. Yang bikin kartunya Mas Farid. Iya. Oh, dibagikan kepada siswa tersebut. Iya. Oke, keren. Itu sebelum pembelajaran ya? Iya, sebelum pembelajaran, Pak. Oke, terima kasih Mas Farid. Mas Alpon, guru olahraga. Ya, sesuai dengan dukungan Pak Munir tuh sebagai mentor, sebagai Pak Abdul Tahar ya, Pak Abdul Tahar. Jadi kan mensiasati situasi dan kondisi seperti ini, Mas Alpon terus mendorong siswa untuk berolahraga ya, melalui gerak senam lantai seperti itu ya. Oke, itu kan yang akan dilakukan oleh Mas Alpon. Nanti bentuknya video atau gimana? Atau di sini home visit? Ya. Bentuknya home visit, Pak. Jadi nanti mendatangi semua ya. Kelas 5 itu dibagi kelompok, mendatangi rumah siswa, tapi tetap menjaga protokol kesehatan yang diajukan oleh pemerintah. Nanti datangi itu seminggu sekali atau gimana nanti jadwalnya? 5
Gimana Pak? Jadwalnya setiap hari atau seminggu sekali? Seminggu sekali Pak jadwalnya Pak. Oh, Di bagi kelasnya Pak. Mas Alpon ngajar di kelas berapa saja? 1 sampai kelas 6 Pak. Oke, itu ya. Oke. Terus saya ke Mas Lingga. Sama Mas Hari, sama-sama nih mentornya dari Pak. Keren. Kalian punya mentor, keren tuh ya, sambil mendukung, mensinergiskan apa yang akan kalian lakukan. Jadi hasil kalian itu betul-betul itu sangat dinantikan oleh lembaga kalian, khususnya user kalian, Pak Yudi di sini. Ya, yaitu tentang masalah kelompok tani. Saya sependapat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yudi gitu ya, bahwa tani itu wajib untuk masuk kelompok tani. Salah satunya adalah untuk mempermudah nanti di dalam penyaluran bantuan, begitu ya Pak Yudi ya. Dan banyak hal lainnya di dalam pembinaan itu lebih efektif kalau mereka masuk ke kelompok tani. Ya, itu semua di kabupaten kota itu programnya seperti itu. Mudah-mudahan dengan apa yang akan dilakukan oleh Saudara Hari, Saudara Lingga ini, ya, selain mendata juga Mas Lingga sama Mas Hari bisa mereka untuk bergabung kepada kelompok tani ini. Ya, Pak Yudi ya, kan banyak para petani yang tidak mau masuk kelompok tani. Benar, Pak. Mereka belum paham, belum mengerti manfaat masuk untuk kelompok tani. Jelaskan nanti oleh Mas Lingga, ya, sama Mas Hari, pentingnya mereka masuk kelompok tersebut. Jadi buat Mas Farid, buat Mas Alpon, buat Mas Lingga dan Mas Hari, saya sangat apresiatif sekali apa yang kalian lakukan. Kalian tadi paparannya bagus sekali, ya, jelas, tegas, ya. Dan saya semalaman sudah baca tuh yang di kalian. Mulai dari sistematikanya sudah bagus. Ya. Terus dari sisi isu yang kalian pilih dikaitkan dengan 3 area, yaitu untuk WOG-nya, pelayanan publik, manajemen ASN-nya sudah terkait semua. Nilai-nilai dari anekanya sudah kalian masukkan, terutama di dalam kegiatan yang di breakdown ke dalam tahapan. Kalian sudah menulis seperti itu, bagus, saya nilai ya, keren-keren. Tetapi ingat, kalian berbicara lantang kepada saya, kalian bisa menuliskan ya ke dalam rancangan itu, salah satunya peran coach kalian. Nah, jadi kalian bersyukur sekali mendapat coach-nya sekaliber Pak Budi, ya. Kalian bisa seperti itu karena salah satunya peran Pak Budi sebagai coach. Jadi sekalian harus bersyukur ya mendapat coach sebagai dari Pak Budi. Pak Budi itu terkenal dengan teliti, ulet, gitu ya, mendukung dan juga peran mentor kalian. Ya, jadi saya berharap teman-teman bisa merealisasikan. Untuk substansi saya ada saran bagi kalian karena sudah komplit semuanya ada di sana. Nah, substansinya udah keren, metode penulisannya sudah bagus, penyajiannya keren, gitu kan? Didukung kerjasama antara coach dan mentor sudah oke, gitu ya. Nah, di sini kalian udah bagus. Sehingga kalau saya boleh menilai, saya kasih nilai semuanya untuk Farid, Alpon, dan Lingga, dan Mas Hari itu saya nilai semuanya 100 buat kalian, gitu ya. Nah, sekali lagi saya juga akan menilai Pak Budi untuk mentor-mentornya, saya kasih nilai 150 juga bagi mereka. Biar ya Pak ya, biar semangat lagi. Sekali lagi Pak Budi saya kasih nilai 200. Keren coachnya ya. Bagus di dalam mengarahkan, memanage, memotivasi sehingga ya bagus dalam penulisannya. Keren banget.
Ya, saya apresiatif sekali apa yang akan kalian lakukan. Ya, dengan dukungan coach dan mentor, saya berharap apa yang akan kalian lakukan. Kalau nanti saya seminar akhir, saya akan tagih janji kalian. Warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Penguji, sahabat saya, senior saya, dan Pak Dr. Aniesayat Supiyatna selaku Widya Iswara ahli utama di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati dan juga saya ucapkan juga banyak terima kasih para mentor ya yang setia telah memberikan dukungan, dan tentunya dukungan ini tidak terhenti sampai di sini tentunya ya, paling tidak di jangka pendeknya 1 bulan ke depan, dan di jangka panjang sampai nanti mereka 100% menjadi seorang pegawai negeri sipil di lingkungan instansi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi alhamdulillah bahwa kegiatan seminar rancangan aktualisasi telah selesai ya, dan tentunya juga kembali lagi saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi khusus kepada mentor ya, yang telah memberikan support terhadap para peserta Latsar CPNS Kabupaten Indramayu. Dan juga kembali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada senior saya, Bapak Dr. Aniesayat Supiyatna MSc, yang telah banyak memberikan inspirasi, memberikan banyak pencerahan, pengayaan, dan tentunya juga saya dapat banyak belajar dari beliau. Adik-adik yang saya hormati, kembali lagi, alhamdulillah kita sudah selesai, namun tentunya nanti setelah acara ini tetap kita kumpul dulu di big room ini ya, dan mohon diundang nanti adik-adik yang lain. Pak Budi, saya mohon izin lab ya. Silakan Pak. Oke, nuhun Pak Budi, teman-teman sukses buat teman-teman. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Oke. Kode proses. Aduh, apa? Oke.
setelah tiba belum masuk ya. Dulu ya. Bapak Hari. Siap Pak Heru. Miss call doang. Siap. Ibu Naomi mana Ibu Naomi? Lagi masuk, Pak. Bentar lagi. Saumi. Ya mau nih buat liwat di kanan. Oke, baik adik-adik yang saya hormati, ya, memberikan ya tanggapan atau evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan seminar rancangan aktualisasi. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya adik-adik atas kerjasamanya, ya, bahwa kegiatan seminar ini berjalan tertib, ya, lancar, dan tentunya juga mendapatkan apresiasi dari penguji, ya, baik konten maupun kualitas dari rancangan aktualisasi adik-adik. Kalau melihat atau mendengarkan apa yang disampaikan penguji, ya, tidak ada satupun koreksi dari rancangan aktualisasi yang dibuat oleh para peserta. Alhamdulillah, artinya adik-adik tinggal melanjutkan saja, ya, rancangan ini menjadi laporan. Nah, untuk laporan ini tentunya nanti didukung oleh data, ya, data, fakta atau evidence. Ya, tadi. Oleh karena itu, Bapak menitipkan ya, dalam 1 bulan ini, day to day-nya, ya, hari demi hari adik-adik catat, ya, direkam. Karena hari itu atau evidence itu nggak bisa terlewat. Kalau terlewat tidak bisa reinkarnasi atau mengulang hari, begitu. Ya, jadi perlu ketelitian, kecermatan, dan kesungguhan. Ya, tadi para mentor kan sudah dengar semua apa yang disampaikan oleh penguji, begitu. Nah, oleh karena itu tolong tingkatkan koordinasi dengan mentor, ya. Karena sesungguhnya selama adik-adik menjadi peserta diklat atau latsar, ya, maka tugas kewajiban adik-adik itu sementara hilang. Ya, jadi kewajibannya itu adalah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh lembaga atau tugas untuk menyusun merekapitulasi laporan aktualisasi. Namun tentunya juga adik-adik masih dapat melaksanakan tugas rutin. Ya, jadi jangan dibalik. Jangan dibaliknya begini, ya. Tugas rutinnya adik-adik dahulukan, ya, menyusun laporannya di nomor 2 kan, ya. Nanti pada saat seminar jangan lagi ada bahasa, ya, bahwa evidence itu tidak lengkap karena adik-adik sibuk, ya, sibuk tugas, begitu. Nah, ini jangan sampai itu terjadi, begitu. Nah, makanya perlu koordinasi dengan mentor, ya. Bagi mentor yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan, ya, mudah-mudahan sudah paham, ya. Tapi juga adik-adik juga jangan membuat alibi karena tugas latsar lalu adik-adik meninggalkan tugas rutin, ya.
tugas latsar harian yang selama 30 hari itu, kalau dihitung per hari itu nggak akan lebih dari 3 jam. Begitu. Ya, dalam satu harinya. Ya, jadi emang masih bisa melaksanakan tugas lain. Itu. Nah, kemudian juga ke depan nanti proses bimbingan ya di Kolabjar itu memang adik-adik itu wajib melaporkan minimal 1 kali dalam 1 minggu. Nah, teknis bimbingan nanti kita lihat ya. Mudah-mudahan kalau pandemiknya sudah landai, ya mungkin kita bisa ketemu. Kalau emang pandemiknya masih belum selesai, mungkin kita bimbingan via WA atau mungkin Zoom. Ya, karena memang juga fasilitas asrama selama adik-adik ikut atau melaksanakan aktualisasi kan adik-adik sudah ada di kantor masing-masing ya atau di rumah. Gitu. Itu saja mungkin adik-adik yang perlu saya sampaikan ya. Mulai hari ini adik-adik kembali lagi ya menyusun ulang, melihat kembali perencanaan-perencanaan yang ada di matriks ya, karena memang mulai besok itu ya adik-adik mengikuti aktualisasi itu jadwal hariannya ada di matriks. Makanya kenapa Bapak minta bahwa matrik adik-adik itu emang betul-betul bisa diurai ya, bisa di breakdown. Kalau tidak peserta sendiri yang bingung hari ini mau melakukan apa, karena si Jogjanya tidak ada hari yang kosong begitu ya dalam kegiatan aktualisasi itu ya. 1 bulan ini yang paling singkat sebetulnya ya, sebelumnya itu 60 hari begitu untuk menyusun aktualisasi ya, karena ini prosesnya di masa pandemik ya, terjadi pola pembelajaran yang berubah sehingga dipadatkan menjadi 30 hari. Begitu. Ya. Itu saja mungkin sebelum Bapak pamit, mungkin ada yang mau disampaikan adik-adik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih sama Pak Budi karena adanya Pak Budi. Alhamdulillah rancangan aktualisasi kami bisa dilaksanakan dengan lancar, sampai tadi seminar juga kita tidak mengalami kendala yang berlebihan. Padahal kalau boleh jujur, yang pertama saya lihat dari Pak Budi, punten agak takut karena orangnya disiplin, takutnya agak kedepannya gimana gitu. Tapi alhamdulillah berjalannya sesuai pengalaman waktu skripsi juga, ternyata keras bukan berarti galak, tapi ya keras karena buat kita sendiri gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang, sampai dari bimbingan dari awal sampai akhir, saya rasa Pak Budi orangnya top lah, bikin saya dan teman-teman nyaman gitu dibandingkan dengan cerita-cerita dari kelompok lain yang mungkin dapat quotes yang mungkin berbeda dari Pak Budi. Tapi kalau Pak Budi, saya yakin teman-teman juga setuju dan setuju, sip lah. Oke, terima kasih Pak Budi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas Heru. Yang lain mungkin? Izin menambahkan Pak. Ya, silakan. Mas Heru. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih khusus pada Pak Budi atas arahan dan bimbingannya selama 1 minggu ke belakang. Yang awalnya step-stepnya terus terang masih kami belum memahami, tapi alhamdulillah berkat saran Pak Budi dengan 10 JP yang dibagi beberapa step itu memberikan sebuah pencerahan dari mulai awal hari Senin, kemudian hari Kamis, Jumat, Sabtu, bahkan sampai hari Minggu kemarin, itu membuat kami semua semakin mantap menatap seminar rancangan hari ini, dan kami mohon bimbingannya lagi Pak untuk sampai ke habituasi dan seminar laporan nanti Pak. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hari, ada yang mau ditanyakan atau yang mau, silakan mau disampaikan adik-adik. Pak, terima kasih Pak. Saya sedikit menambahkan lagi Pak. Intinya semua perkataan atau ucapan dari Mas Heru ataupun Mas Hari itu semuanya
mewakili dari teman-teman semua, Pak. Saya juga merasa terbantu sekali akan adanya Bapak. Karena ya tadi informasi dari teman-teman yang lain mereka tidak diberi seperti ini, Pak. Bahkan bimbingan pun kayaknya tidak serutin kita. Kayaknya banyak teman-teman yang tanya ke kita malah untuk menjelaskan masalah rancangan aktualisasi. Makanya saya sangat-sangat berterima kasih sama Bapak. Dengan bimbingan yang cukup rutin, akhirnya saya dapat mengerti. Karena sebelumnya skripsi itu sudah berapa tahun yang lalu gitu, Pak. Saya lulus 2009, sekarang 2021. Sudah 10 tahun yang lalu tidak pernah buka, baru dibuka lagi. Akhirnya ya alhamdulillah berkat Bapak saya bisa melalui itu semua. Terima kasih sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan lagi tadi? Masih ada waktu ya, saya jam 1 mungkin ngisi materi di Depok. Masih ada. Yang saya hormati, setiap orang itu punya style yang berbeda, ya, punya gaya yang berbeda. Baik dia sebagai coach, sebagai mentor, sebagai penguji, bahkan sebagai peserta. Karena setiap manusia punya persepsi yang berbeda. Ya. Sebagai coach, tentunya ya saya memiliki tanggung jawab moral ya, untuk dapat membimbing adik-adik. Ya. Jadi tugas saya itu hanya membimbing, ya, mengarahkan. Saya tahu kalian itu orang-orang terpilih, ya, seorang CPNS. Orang-orang yang memiliki talenta lebih di antara teman-teman di usia Anda. Ya, disampaikan oleh Pak Penguji benar. Ya, Anda CPNS itu artinya Anda sudah memiliki standar rata-rata. Namun tentunya kembali lagi, ya, dalam kegiatan latsar ini tidak semata-mata Anda itu dijadikan orang yang profesional. Lebih dibanding itu adalah bagaimana mencetak ya, CPNS itu lebih kepada karakter. Ya, karakter latsar itu adalah karakter yang beraneka. Ya, aneka itu ya, punya etika publik, punya komitmen mutu. Ya. Nah, diklat menggunakan blended seperti ini, atau bisa saya katakan ini full e-learning ya, itu dibutuhkan kemandirian dan dibutuhkan keseriusan dan komitmen belajar. Saya sadari bahwa sistem e-learning ini umumnya itu kita belum siap, ya, karena kita e-learning ini karena dipaksa oleh pandemi COVID, begitu. Bukan karena kesiapan kita, enggak. Ya, secara teknis juga tadi beberapa di antara kita ada yang terhalang jaringan. Saya tadi 2 kali terlempar jaringan, ya, masuk ada mentor dari kalian, dan ini belum jadi habit kita. Ya, saya juga punya karakter ya, seperti ini. Saya nggak bilang karakter saya seperti apa ya, adik-adik sendiri yang merasakan. Ya, kalau disebut Powell ya itulah saya. Ya, kalau disebut saya ada rasa kekhawatiran yang lebih ya, saya tidak mau gagal. Ya, saya ingin memberikan yang sekemampuan saya, ya, seoptimal saya bisa, ya, gitu. Karena tanggung jawab saya, apapun tanggung jawab saya ya saya laksanakan dengan baik. Dan tentunya juga tadi kalau kenapa saya merubah sistem dari 10 JP di hari Sabtu saya breakdown menjadi beberapa tahapan. Betul, secara normatif itu melanggar, ya. Tapi secara pendekatan manfaat, ya adik-adik sendiri yang mungkin bisa merasakan apakah dengan pola saya itu bermanfaat atau tidak, itu bukan kata saya, ya, adik-adik yang bisa menilai. Ya, karena saya juga punya pengalaman jadi penyelenggara latsar, ya, gitu, 4 tahun lebih saya
diklat, mulai dari CPNS sampai para kepala daerah. Ya, tentunya pengalaman inilah yang menjadi persepsi saya. Karena persepsi itu nggak bisa tiba-tiba datangnya. Persepsi itu berdasarkan pengalaman. Termasuk juga kalian. Ya. Kalau pengalaman Anda berada dalam lingkungan yang positif, ya, insya Allah persepsi Anda ke depan juga akan menjadi positif. Tapi kalau lingkungan kita, ya, cara kita bekerja, ya, itu nggak positif, ya pasti ke depannya juga persepsi kita juga nggak akan positif. Nah itu perlu, kalau bahasa saya adalah bagaimana kita memilah dan memilih. Ya, mata kita tahu bahwa itu salah, telinga kita tahu bahwa itu salah, akal kita juga tahu bahwa itu salah atau benar. Tapi yang mengolah itu menjadi benar atau salah adalah hati kita. Ya, itulah makanya bedanya manusia dengan hewan. Kalau hanya menggunakan mata, hewan punya mata. Kalau hanya menggunakan telinga, hewan juga punya telinga. Gitu. Bahkan nggak sedikit ada hewan, kalau bicara akal, ya, ada hewan yang akalnya kadang bisa lebih dari manusia. Begitu. Nah, manusia itu punya hati. Ya, bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak. Jadi, persepsi itu harus dibentuk dari sekarang. Berharap ya, persepsi yang positif yang tentunya adik-adik harus perbanyak. Tidak bisa kita menghindari dari yang negatif, nggak bisa. Kehidupan manusia itu ya pasti ada positif ada negatif. Ya, kalau kita bicara bagaimana adik-adik bicara melakukan OSG atau ATHG, ancaman, tantangan, gangguan, bagaimana ancaman itu kita bisa rubah menjadi opportunity. Ya, kita tidak selalu bisa berbuat baik, tapi bagaimana kita mengamati yang kurang baik itu menjadi peluang untuk kita berbuat baik. Nah, tadi disehormati, ya, kembali lagi, ya adik-adik sudah dewasa, ya, kalaupun saya mungkin dalam bahasa lain, ya kalimat yang kurang pas, ya, atau menegur kalian, ya itu tidak semata-mata karena saya tidak suka tidak. Ya, saya menegur itu untuk kebaikan kalian. Ya, saya tidak menegur di belakang, saya menegurnya langsung di depan orang ini supaya ya apa ya, karena manusia itu diciptakan juga Tuhan sudah mengisyaratkan, ya, kata saling mengingatkan. Bukan berarti saya lebih baik tidak. Ya, karena saya diberi amanah sebagai coach, sedemikian Tuhan lebih tahu duluan dibanding Anda. Ya, bukan Anda nggak tahu, cuma pengetahuan yang saya miliki itu Tuhan memberikan saya lebih awal. Sehingga wajib bagi saya untuk menyampaikan kepada Anda. Bahasa lainnya, transfer knowledge kepada Anda. Nah, itu ya tadi bahwa seminar hari ini itu kalau kalian bilang itu baru 5%. Ya, kita mengimplementasikan nilai aneka. Saya setuju, sangat sepakat ya, bahwa nilai aneka itu ujian setiap hari. Sepanjang kita menjadi seorang PNS. Setiap hari kita diuji aneka, setiap hari kita diuji etika kerja kita, pelayanan publik kita. Bagaimana kita diuji setiap hari harus kantor tepat waktu. Ya. Dan itu juga saya upayakan. Ya. Saya masih ingat betul ketemu dengan angkatan ini, ya, tidak tepat hadir semua sesuai waktu. Ya. Saya sampaikan ke penyelenggara, ke Bu. Karena negara-negara maju, ya, itu awalnya ya, adalah nilai disiplinnya yang diperkuat. Bukan masalah pintarnya. Kalau pintar orang Indonesia sudah sangat pintar. Ya, orang Indonesia itu sudah pintar-pintar. Nah, disiplinnya. Gitu. Kenapa Singapura bisa maju? Karena disiplinnya orang Singapura kuat. Kenapa Amerika bisa maju?
Karena Singapura, Amerika disiplinnya kuat. Gimana Jepang bisa maju? Karena disiplin. Nah, disiplin ini itu tadi kaitan dengan nilai Amerika. Itu yang harus kita perkuat. Ya, salah satu dari Amerika itu disiplin. Itulah yang ingin saya lakukan kepada kalian, khususnya seperti bimbingan saya. Begitu. Ya. Saya mati 1 bulan itu tidak lama. Ya. Nggak lama saya katakan. Nggak terasa 1 bulan. Bahkan kalau saya lihat masa kerja saya sekarang udah 28 tahun, perasaan baru kemarin saya jadi PNS. Ya, baru kemarin perasaan saya di desa, jadi PJS kepala desa, saya masih ingat mimpin rapat musrembang di desa. Bahkan saya belajar bahasa Sunda pun saya waktu jadi kepala desa. Begitu, ya. Belajar hendak usuk bahasa, ya, karena bahasa Sunda itu sangat sulit terserah. Karena saya bukan orang Sunda, saya orang Palembang. Saya masih ingat betul. Belajar tentang IDT, program kemasyarakatan, belajar tentang PKK, perasaan baru kemarin. Ya. Ternyata baru 28 tahun masa kerja. Maksudnya begini, 1 bulan itu nggak lama, 1 bulan itu adalah pintu masuk kalian untuk menjadi seorang PNS. Ya. Berikan yang terbaik, jangan sia-siakan. Karena tadi peluang itu ada sekali ketika yang saya yakin ya sepanjang kita bermunajat kepada Allah, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Jangan takut gagal, jangan takut salah dalam proses pelatihan. Karena dalam pelatihan itulah kita belajar dari kesalahan. Kembali lagi, ya, berikan apresiasi kepada kalian semua, ya, banyak untuk mau belajar, ya, dengan segala kondisi yang ada. Ya, tadi terima kasih sekali lagi, ya, kalau memang cukup dari tadi, ya. Nanti kita mungkin diskusi di WA Group atau mungkin di Zoom satu waktu. Ya. Pedomani dan kembali lagi lihat-lihat dari matrik yang ada. Kalau matriknya mau dirubah atau ada revisi, ada edit, silakan. Hanya Anda laporkan dengan mentor di Batu Coach supaya nanti terinformasikan. Ya. Itu mungkin dapat saya sampaikan di penghujung acara seminar rancangan aktualisasi. Ya. Terima kasih kembali lagi, ya, apresiasi yang sangat tinggi pada adik-adik